Como 1907, bukan klub besar, bukan klub kaya, bukan klub langganan trofi. Namun hari ini, nama itu kembali menggema di Serie A. Ini bukan dongeng, bukan keajaiban yang terjadi dalam semalam. Ini adalah cerita tentang jatuh, bangkit, dan kesabaran. Italia, negeri sepak bola yang penuh romantisme. Namun di balik kemegahan Serie A, ada klub-klub kecil yang perlahan hilang ditelan waktu. Como 1907 adalah salah satunya. Klub ini pernah bangkrut, hancur secara finansial, terpuruk dan terdegradasi bukan satu kali, bukan dua kali, tapi hingga ke Serie D. Kasta keempat, liga semi-profesional tanpa sorotan, tanpa panggung, tanpa harapan. Di titik inilah banyak klub memilih mati perlahan. Namun Como memilih untuk bertahan. Tahun 2019. Saat semua orang mengira cerita Como telah benar-benar berakhir. Saat nama itu nyaris dilupakan, datang sebuah tangan yang tak pernah mereka duga. Hartono bersaudara, pemilik Jarum Group, orang terkaya di Indonesia. Mereka tidak datang membawa janji manis, tidak datang dengan kata-kata besar. Mereka datang dengan satu tujuan, membangun kembali. Bukan sekadar menyuntikkan uang, tetapi menyusun ulang segalanya dari fondasi paling dasar. Utang dibereskan, manajemen ditata, sistem dibangun. Klub kecil ini mulai diperlakukan seperti klub modern Eropa, tenang, terukur, penuh perhitungan, tidak ada hasil instan, tidak ada jalan pintas. Hanya satu visi, naik, pelan, tapi pasti. Como pun tidak langsung melompat. Mereka memulai langkah dari tempat paling bawah, naik dari Serie D ke Serie C, lalu berhenti sejenak, bertahan, belajar, menguat. Setiap musim adalah ujian, hingga akhirnya mereka melangkah ke Serie B, liga yang kejam, liga tanpa ampun, liga yang dipenuhi klub-klub bersejarah dan ambisi besar. Di tempat ini banyak tim kehilangan harapan, namun Como tidak. Mereka justru tumbuh, pelan tapi konsisten. Bukan tim dengan bintang mahal, bukan tim dengan sorotan besar, melainkan tim dengan struktur yang kuat, disiplin yang dijaga, dan rencana yang selalu dijalankan. Lalu, datang satu nama yang membuat dunia sepak bola tak bisa lagi memalingkan wajah. Cesc Fabregas, legenda, juara dunia, arsitek lapangan tengah, mantan pemain Arsenal, Barcelona, dan Chelsea. Nama besar, pengalaman besar, mental juara. Namun ia tidak datang untuk menikmati pensiun mewah di kota indah tepi danau. Ia datang untuk satu hal, membangun. Dari seorang pemain menjadi pemimpin. Dari ikon menjadi simbol. Simbol bahwa Como tidak lagi bermimpi kecil. Sepak bola modern, penguasaan bola, keberanian, mental juara. Sejak saat itu, Como bukan lagi klub kecil. Mereka mulai berpikir dan bertindak seperti klub besar. Musim penentuan pun tiba. Serie B. Tekanan datang dari segala arah. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan mimpi yang dibangun bertahun-tahun. Namun Como tidak runtuh. Mereka bertahan saat ditekan. Menang saat harus menang. Tetap tenang saat lawan mulai panik. Pertandingan demi pertandingan berlalu. Detik demi detik terasa berat. Dan akhirnya, momen itu datang. Promosi ke Serie A. Untuk pertama kalinya, sejak tahun 2003, Como kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Dari Serie D ke Serie A dalam 5 tahun. Bukan keajaiban, bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kesabaran, visi, dan keberanian untuk membangun dari bawah. Banyak yang berkata, Como cuma numpang lewat, klub kecil, pendatang baru, tak lebih dari penggembira. Namun musim debut mereka berbicara dengan caranya sendiri, tanpa bertahan berlebihan, tanpa rasa takut pada nama besar, tanpa tunduk pada reputasi. Como bermain berani, Como bermain percaya diri, Como bermain seolah mereka memang pantas berada di sini. Mereka tidak datang sekadar untuk bertahan hidup. Mereka datang untuk mengguncang, untuk menantang, untuk menjadi cerita baru di Serie A. Como 1907 mengajarkan satu pelajaran paling berharga. Sepak bola bukan sekadar soal uang, bukan sekadar soal nama besar, bukan pula soal sorotan kamera. Sepak bola adalah tentang visi yang dijaga saat semua meragukan, tentang kesabaran di tengah kegagalan dan luka, tentang keberanian untuk memulai dari bawah. Dari sebuah klub yang nyaris menghilang tanpa jejak, kini berdiri sebagai simbol kebangkitan. Dan sekarang satu pertanyaan terakhir tersisa, apakah ini puncak Como? Ataukah ini baru permulaan?